Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Kembali lagi di King Review. Oke, kali ini kita akan kasih tips lagi teman-teman tentang motor ya. Di depan kita sudah ada satu unit Honda Sonic, ini 2016. Di sini kita akan kasih tips gimana caranya teman-teman yang lagi cari Honda Sonic ya, pengen nyari Honda Sonic ini khususnya 2016, gimana sih cari motor second Honda Sonic yang masih oke dan juga worth it ya. Oke, ini unit ini baru aja datang ya di kami. Ini ditawarin orang juga ya. Ini ada, kita sedang milih juga, ini worth it gak sih buat di Pinang gitu ya. Nah, ini ada beberapa ini sebenarnya tips ya. Di sini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah tips yang terkait dengan kasat mata ya teman-teman ya, terkait dengan bodinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu tips yang berkaitan dengan sistem kelistrikan dan juga engine dari motor itu sendiri. Kemudian yang tips ketiga itu nanti kita ke kalau ada kebocoran-kebocoran ya, baik itu di radiator, oli dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti tes performa ya. Nah, gimana tipsnya? Yuk kita langsung aja mulai. Nah, ini adalah Honda Sonic 2016. Jadi Honda Sonic itu ada 4 varian warna ya teman-teman ya. Ada 2 tipe velg ya, velg hitam dan juga velg merah. Dan kalau yang special edition itu yang velg merah seperti ini. Kemudian kalau yang hitam yang tipe standar, yang velg hitam itu ada 2 jenis ya, ada yang warna hitam dan juga merah. Sedangkan yang special edition juga ada 2 ya. Yang ini velg merah special edition ada 2, ada yang hitam merah dan juga ini hitam ya. Jadi lebih, walaupun di strippingnya ada dominasi ini ya, stiker-stiker warna merahnya seperti ini, tapi ini lebih ke dominan warna hitam ya, hitam. Oke, nah tips pertama teman-teman, yang pertama teman-teman harus cek ya harga pasaran daripada motor ini. Nah, kalau di Honda Sonic ini kan barunya barunya itu 23 jutaan ya, 23 atau 24 lah. Nah, untuk secondnya sendiri kalau 2016 itu sekitar 11 sampai dengan ya paling mahal 13 juta ya. Nah, ini kemarin ditawarkan dengan harga 12. Nah, jadi dari harga itu harus masuk dulu ya, jangan sampai terlalu mahal juga, dan juga sebenarnya jangan terlalu murah juga. Nanti kalau terlalu murah khawatir nanti barangnya jelek ya. Nah, harga standar ya sekitar 11 sampai dengan 13, nanti tergantung dengan kondisi. Kemudian masih di tips pertama ya yang terkait dengan kasat mata, itu mengenai harga pasaran. Kemudian selanjutnya mengenai STNK, surat menyurat ya, STNK dan BPKB. Pastikan bahwa motor ini pajaknya nggak mati ya teman-teman. Percuma banget kalau teman-teman udah beli motor bagus-bagus tapi pajaknya mati. Kemudian BPKB-nya juga ya dicek ya, nomor rangka, nomor mesin dan sebagainya. Nah, kalau sudah surat menyurat sudah oke ya, barulah nanti teman-teman cek motornya. Nah, kalau suratnya nggak oke ya nggak usah dicek ya motornya ya, percuma. Oke, untuk cek motor yang kasat mata dulu kita ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bodi. Kemudian yang kedua nanti kita lihat kaki-kakinya ya, kaki-kaki. Kemudian yang ketiga nanti kita lihat bannya teman-teman. Langsung aja untuk yang body ya, kita cek aja. Untuk kondisi standar ya, kita bisa cek bodinya ya, paling enggak ada baret-baretan lah ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat strippingnya ya nggak oke banget, tapi ya lumayan ya, strippingnya masih oke. Warna catnya juga nggak terlalu kusam-kusam amat ya. Kemudian warna peleknya juga masih menyala, masih cerah. Ini teman-teman cek semua seluruh bodinya. Kalau sudah sesuai dengan keinginan ya, sudah oke, strippingnya oke, berarti ini masuk ya, masuk ke pilihan. Kemudian yang kasat mata kedua adalah ini teman-teman, kaki-kaki ya, cek sok depan dan juga sok belakang. Nah, jangan sampai nanti ada kebocoran ya di soknya ini, nanti lumayan ini
Sealnya aja itu sekitar 40-50 ribu ya, sealnya doang. Nah ini dicoba ya, dicoba soknya ditekan-tekan gitu ya. Ini kalau ada oli yang merembes di sini berarti ini kaki-kakinya jelek ya. Depan belakang teman-teman cek semua aja, jangan sampai ada kebocoran oli sok. Kemudian kondisi ban ya, yang kasat mata lagi itu adalah kondisi ban. Nah ini untuk kondisi motor second ya, ban seperti ini. Nah ini sebenarnya bukan yang terbaik ya, tapi ya lumayan lah ya, lumayan, masih oke ya, 60-70% masih bisa dipakai. Untuk yang belakang juga. Nah kalau yang belakang ini seperti ini baru diganti ya, masih banyak rambut-rambutnya seperti ini ya, masih banyak rambut-rambutnya, masih baru, ini masih baru banget ini. Nah ini oke banget berarti ya untuk harga 12. Nah itu yang kasat mata ya, tips bagian 1. Kemudian tips bagian 2 adalah cek kelistrikan dan juga mesin teman-teman. Nah kelistrikan ini juga penting ya, kita cek akinya. Kemudian coba kita cek aja ya, ini paling enggak motor ini harus oke ya, akinya oke ya, untuk ratingnya dan sebagainya sebenarnya harus oke semua. Nah kalau nanti ada kerusakan kita bisa cek. Nah kita lihat aja untuk kelistrikannya. Nah motor Sonic ini sudah pakai lampu LED ya teman-teman ya. Jadi ini kita cek speedonya sudah sekitar 3, kelihatan ya. Ini kalau dari penglihatan saya sekitar 36.000 ya. Jadi motor 5 tahun 36 km ya, berarti setahunnya sekitar 7.000 ya. Berarti seharinya itu berapa? Seharinya cuma 20 kilo ya, bukan termasuk motor yang capek ya, jadi sedengan. Kondisi speedo kita cek, ratingnya masih oke. Nah ini cek semua teman-teman ya, rating kanan, rating kiri ya, di depan, belakang. Nanti kita cek lampunya juga, lampu dekat, lampu jauh dan sebagainya, klakson ya, semuanya dicek harus normal semua. Nah kalau kelistrikan teman-teman sudah cek semua, teman-teman tinggal ininya apa, cek engine-nya ya, apakah suaranya masih oke. Coba kita cek ya. Oke, ini kalau teman-teman dengerin suaranya masih halus ya. Untuk kondisi motor second 4 tahun itu masih bagus ya. Jadi secara kelistrikan oke, secara engine juga oke ya. Kilometer juga masih wajar ya, belum banyak banget, masih tergolong bukan motor capek ya. Jadi ini secara keseluruhan untuk tes kedua sudah lulus ya, uji engine dan juga uji kelistrikan. Nah kita langsung aja masuk ke tes yang ketiga ya. Yang tes ketiga itu adalah cek ini teman-teman. Yang ketiga itu kita akan cek mengenai kebocoran-kebocoran. Apakah ada kebocoran di sini? Kebocoran misalkan di sini kebocoran radiator ya, ini bisa dicek aja bagian radiatornya nanti. Kemudian apakah ada kebocoran oli ya, nanti di sisi sana ya kita cek apakah ada kebocoran oli. Nah setelah itu kalau semua sudah dicek ya, secara engine, secara teori sudah oke semua, nanti kita coba buat jalan. Nah untuk cek performa sendiri ada kurang lebih ada 4 bagian. Yang pertama dirasakan gasnya teman-teman. Kalau gasnya masih nendang ya, masih dapat ya, masih nampol gitu, berarti engine-nya masih oke ya. Kemudian teman-teman coba jalan kencang, nanti di rem, apakah remnya masih oke ya, rem depan dan belakang. Kemudian kualitas soknya, kemudian dan juga ini penting juga nih, komstir dan juga kelurusan ya, ketika dibuat jalan apakah gial-gial atau dipakai enak gitu ya, lurus gitu ya. Nah kurang lebih itu sih. Jadi ada beberapa 4 bagian tadi ya. Yang pertama adalah bagian yang kasat mata, surat menyurat dan juga bodi, kaki-kaki, roda-roda. Bagian kedua adalah cek kelistrikan dan juga engine, dan juga engine termasuk ini ya, apakah dia sudah turun mesin. Nanti baut-baut kanan kiri nanti cek semua. Kalau sudah pernah turun mesin berarti baut-bautnya sudah lecet biasanya.
Kemudian yang ketiga adalah cek kebocoran. Yang keempat tes performa dengan coba dibuat jalan. Oke, paling gitu dulu aja teman-teman untuk tipsnya. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang lagi pengen cari motor Sonic ya. Nah, jadi sebenarnya motor ini legendaris ya. Jadi walaupun sekarang banyak yang pakai Matic, tapi motor Sonic ini masih banyak yang cari juga ya, karena kesukaan gitu ya. Jadi motornya keren, powerful, kecil, bisa nyelinap dan sebagainya. Oke, thank you sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.